Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam Hadirin wal hadirat yang alaika. dirahmati oleh Allah, kita akan membaca hadis pada malam ini bersama-sama, yaitu hadis yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia tidak mendatanginya, kemudian marah, maka seorang istri akan dilaknat malaikat sampai pagi harinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin wal hadirat jamaah majlis Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah, demikian jamaah streaming majlis Rasulullah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah. Hadis malam ini hadis yang ke-64 dari rangkuman hadis dalam kitab Ghutuful Falihin yang dirangkum oleh guru kita Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, sehat badannya, murah rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin. Dan kita menjadi kesayangannya dunia akhirat. Hadis ke-64 yang dibawa oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Sudah beberapa kali kita ulang sejarah tentang Imam Abu Hurairah, maka kita akan langsung masuk ke intisari daripada hadis yang dibawa oleh beliau. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Gala beliau berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza da'a ar-rajulu, jikalau suami memanggil istrinya, imra'atahu, seorang suami ngajak, memanggil, berkehendak ingin ditemani oleh istrinya, imra'atahu, istrinya, ila firashihi, untuk bersama di kamarnya, bersama di atas pembaringannya. Falam ta'ti, tapi istri tersebut tidak mendatanginya. Istri tersebut menolaknya. Fabata, sehingga terlelap seorang suami tidur pada malam itu. Ghadbana 'alaiha, kecewa atas istrinya yang menolaknya. La'anathal malaikatu, maka sang istri tersebut dilaknat oleh malaikat Allah hatta tusbih, sampai pagi. Hadis ini singkat, mudah dicerna dan dipahami, betul. Tapi saya sulit membahasnya. Hadis ini yang bahas bukan saya, Habib Ja'far atau Habib Bagir. Tapi mau tidak mau harus kita baca ini hadis, nggak bisa kita loncat. Jadi hadis ini Rasul bersabda shalawatullahi wassalamu alaihi, jikalau suami mengajak istrinya ila firashihi. Firash artinya pembaringan, kasur, tilam. Bahasa adab, bahasa akhlaknya Rasul tidak mengajak dengan kalimat
bersenggama, tapi ngajak ke kasurnya. Ngerti nggak? Nyambung. Lihat bahasanya Rasul dengan akhlaknya. Seorang suami ngajak istrinya ke firashiha, ngajak ke pembaringannya, ila firashihi, ke kasurnya. Sehingga ulama mendefinisikan makna firash di sini lebih luas dari makna bersenggama, lebih luas daripada makna jima. Sehingga wajib bagi istri untuk menjawab panggilan suami tersebut, melayani suami tersebut jikalau dia sedang haid, sedang berhalangan, ma fauqal izar, kata Rasul, di atas pusar ke atas. Dan jikalau dia sakit, semampu dia ketika dia sedang dalam kondisi sakit. Sehingga Imam Nawawi mengambil dalil dari hadis ini, haram istri menolak ajakan suaminya dengan halangan yang tidak ada udzur. Dan haid tidak termasuk udzur, kata Imam Nawawi, karena bagi suami masih punya hak untuk bersenggama dengan istrinya ma fauqal izar, di atas pusar ke atas. Sehingga dikatakan udzur syar'i istri menolak ajakan suami untuk bersenggama, satu, ketika dia sedang puasa wajib, dia sedang mengqadha puasa Ramadan, atau dia sedang menjadi muhrimah, sedang pergi haji, sedang umrah, masih dalam kondisi ihramnya, maka tidak boleh. Atau dia sedang sakit yang berat, itu baru udzur. Sehingga Imam Nawawi mengatakan laisal haidu bi'udrin fil imtina'i li'anna lahu haqqan fil istimta'i bima fawqul izar. Begitu aja pembahasannya. Antum kira-kira sendiri deh. Jadi itu dikatakan di sini mengajak ke atas pembaringannya, falam ta'ti, tapi istrinya menolak. Padahal tidak ada udzur, dia sedang suci, dia tidak sakit, dia tolak sang suami, sehingga fabata ghadbana 'alaiha, sehingga sang suami tadi kecewa, dongkol, hatinya ngegerutu, kecewa, tidak rela dengan sang istri tadi, ya, marah. La'anat hal malaikatu, maka istri tersebut dilaknat oleh Allah sampai pagi, hatta tusbih. Kata ulama, sang istri terkena dosa besar. Syarat dan kaidnya jikalau suami tadi marah. Ketika suami ngajak, istrinya tolak, dia kecewa sampai marah, tidak rela, maka sang istri terkena dosa besar. Karena telah menolak ajakan dari sang suami. Dan ini saudara, ada hikmahnya hadis ini. Kalau kita renungkan, tujuan orang menikah aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan orang menikah itu, laki dapat perempuan, tujuannya aghaddu lil basar, bisa menjaga mata dari pandangan zina. Betul. Makanya istri harus bersolek di hadapan suaminya, agar suami merasa nyaman menyaksikan istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ahsanul lil farj. Tujuan nikah menjaga diri, anggota tubuh, terlebih khusus kemaluan dari zina. Ketika seorang istri tanpa udzur menolak ajakan sang suami, ini ada khalal di dalam rumah tangga. Akan rusak keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga itu. Betul? Setuju? Sehingga menjadi dosa besar bagi sang istri ketika menolak sang suami. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kata Imam Nawawi, itu laknat berkelanjutan terus sampai pagi. Bisa juga kata Imam Nawawi, beliau artikan sampai itu perempuan bertaubat dan kembali ke suaminya, ikut menemani suaminya di atas ranjangnya.
baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dikatakan hatta tusbih, sampai pagi. Seakan-akan urusan seperti itu hanya di waktu malam, dilaknat sampai pagi. Padahal ibu bapak, dalam riwayat hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u ila imra'atihi ila firashiha fata'ba 'alaihi kana alladzi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha." Demi jiwaku yang berada dalam kuasa genggamannya Allah Ta'ala, tidaklah seorang suami mengajak istrinya untuk tidur bersama, fata'ba 'alaihi, tapi ditolak, istrinya tidak mengiyakan permintaan suaminya, melainkan penghuni langit semuanya melaknat itu perempuan sampai dapat redha dari suaminya. Dari hadis ini itlaqan lailan aw naharan. Keadaannya bisa jadi malam, bisa jadi siang. Ketika kapanpun sang istri menolak ajakan suaminya, maka dia dilaknat oleh seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau orang terkena laknatnya malaikat, satu malaikat saja dia terkena murkanya Allah. Betul. Apalagi dalam hadis itu Rasul bersabda, "Kana alladzi fis sama' sakhitan 'alaihi hatta yarda anha." Seluruh malaikat Allah yang ada di langit murka dan melaknat itu istri sampai suaminya ridho kepadanya. Malaikat ini tugasnya bukan melaknat. Karena malaikat itu diciptakan sama Allah, yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang disuruh sama Allah, dia kerjakan. Berarti yang melaknat istri yang durhaka adalah perintah dari Allah yang disampaikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sehingga menjadi suatu dosa besar ketika sang istri menolak ajakan tersebut. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din walirrijali 'alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Karena suami itu derajatnya lebih tinggi dari perempuan, dari karunia yang Allah berikan kepada para laki-laki. Sehingga seorang istri dia harus selalu tunduk patuh di dalam urusan yang baik kepada sang suami. Suami bagi perempuan adalah hak yang terbesar yang harus dia kerjakan. Sorganya ada di situ, nerakanya ada di situ, betul. Ifnani la tajawaz salatuhuma ru'usahuma. Dua orang yang sholatnya tidak sampai kepada Allah, sampai di atas kepalanya saja tidak naik. Dua orang, yang pertama seorang budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali. Al-abdul abik. Yang kedua imra'atun ghadaba zawjuha hatta tarji'. Yang kedua istri yang membuat suaminya murka sampai dia kembali minta maaf atau mendapatkan ridho daripada suaminya. Cuma-cuma sholatnya. Karena keridhaan Allah bagi istri dititipkan melalui suaminya, bukan melalui ibu bapaknya. A'dhamun nasi 'alal mar'ati zawjuha wa 'alal rajuli ummuh. Setinggi-tingginya hak bagi perempuan, para istri, yaitu hak suaminya. Dan bagi para suami, hak yang terbesar adalah ibunya. Dan hak istri yang harus ditunaikan kepada suami ini tidak terbayar dengan apapun. Sampai kata Nabi, seandainya ada luka di tubuh sang suami, diminum darah itu oleh sang istri untuk menutupi hak bakti kepada suami, tidak cukup kata Rasulullah. Seandainya dari lubang kanannya keluar darah, dari lubang hidung sang suami keluar nanah, fala hasatu imra'atuhu, lalu diminum oleh istrinya, ma'addat haqqa zawjiha, tetap itu istri belum bisa nutupi hak bakti kepada sang suami. Subhanallah. Sampai dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila hajatihi falta'ti wa in kanat 'ala tan-nur. Jadi kalau suami panggil istrinya untuk menutupi hajatnya, maka hendaknya para istri
jawab panggilan itu walaupun dia berada sedang memasak. At-tanur itu mesin untuk membakar roti. Di Indonesia nggak ada. Mungkin kita bisa artikan sedang ngopen. Orang kalau lagi ngopen, lagi masak, nggak bisa ditinggal-tinggal. Betul. Tapi kalau suaminya panggil, dia wajib tinggalkan itu masakan. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, idza da'a ar-rajulu zaujatahu lihajati falta'ti wa in kana ala qatabin. Suami panggil istri, maka hendaknya sang istri buru-buru menjawab panggilan suami dan ajakannya walaupun dia sedang berada di atas punggung unta. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Karena istri itu ibu bapak pakaian untuk para suami. Dan suami pakaian untuk para istri. Suami dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Perempuan juga begitu. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri juga harus menunaikan ma'ruf kepada suaminya. Suami baik, istri harus baik. Suami ibadah, istri harus ibadah. Bahkan harus tunduk patuh kepada sang suami. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan melalui hadis ini Allah jadikan istri kita wanita yang salihah. Karena wanita yang salihah taat kepada Allah, taat kepada suaminya, dia telah melakukan hal yang paling besar, paling utama di dalam mendekatkan diri dia kepada Allah. Yang paling mendekatkan diri sang istri kepada Allah bukan sholatnya, bukan tahajudnya, bukan puasanya, tapi baktinya dia kepada sang suaminya. Apalagi kalau sholatnya bagus, amin. Puasanya bagus, menjaga auratnya, menjaga lisan dan akhlaknya, tunduk patuh kepada suaminya. Apa kata Nabi? Qul durhaka. Maka hanya satu kata Nabi, itu perempuan tidak cium bau surganya Allah. Seandainya dia mati, suaminya masih belum ridha kepada dia. Apa kata Nabi? Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha 'alaiha saqit dakhalatin nar. Dia meninggal dunia atau suaminya yang meninggal, belum dapat ridha dari suaminya, hanya satu tempatnya, masuk neraka. Taat kepada sang suami, suaminya ridha kepada sang istri sampai meninggal dunia, dakhalatil jannah. Maka perempuan itu tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan istri kita wanita yang salihah. Allah berikan keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Dan Allah lahirkan anak cucu keturunan yang ta'ah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bitaufiq. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.